Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Timnas Lovers masih di channel Bung Harpa, tapi kali ini gua nggak sendiri. Kali ini ada apa ya bilangnya ya, senior juga, kemudian juga pundit papan atas. Pokoknya kalian sering lah ya kalau komen ini, ayo dong collab sama Papi Ropan, Bung Ropan, dan sekarang sudah Oke. saya Mantap. Papi Ropan. Siap. Ropan, pertama-tama terima kasih Papi. Sebuah kehormatan juga buat saya bisa bersama dengan Bung Harpa ini, ya. Luar biasa. Jadi kita sama-sama sering ngulas soal timnas. Nah sekarang kita mau langsung nih Papi. Ya. Pokoknya terima kasih lah sebelumnya udah mau mampir ke channel Bung Harpa. Siap. Kita akan bahas yang tentunya paling bikin deg-degan nih. Persiapan Indonesia menghadapi Arab Saudi nanti tanggal 5 di Jeddah, Papi. Di mana, Betul. Papi? Saya pikir memang pelatnahnya tidak panjang ya, hanya mepet sekali. Berkumpul tanggal 29, tanggal 1 sekarang berangkat, main tanggal 5. Ya. Walaupun itu sudah dini hari tanggal 6 di waktu kita ya. Ya. Jam 1 pagi. Jadi ya, sehingga pemain-pemain pun cuma dari Indonesia 12 pemain, 14 bahkan tidak bergabung ke kita kan, langsung ke Jeddah. Ya. Jadi ini memang butuh fokus buat pemain-pemain kita, tapi saya rasa kita sudah mendapatkan chemistry ya, karena kita perlu untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Hasil baik itu apa? Ya paling tidak draw. Nggak usah berpikir angan-angan bahwa kita akan menang. Kalau menang itu bonus yang luar biasa, Harpa. Ya. Tapi kalau kita imbang saja, 1 poin saja, itu udah bagus buat tim asuhan STY ini. Karena itu akan jadi menambah motivasi pemain-pemain kita di saat kita balik untuk menghadapi Australia. Ya. Tanggal 10. Selang 5 hari ya. Selang 5 hari. Tapi kan kalau kita kalah beda tuh momennya kan agak ini buat pemain-pemain kita. Makanya saya berharap bahwa kita jangan kalah lah, imbang udah bagus buat kita. Gitu. Iya. Nah, terkait dengan para pemain yang nanti langsung bergabung dari Eropa, kan Ya. tadi Papi bilang ada sekitar 12 kalau nggak salah ya. Ya 12 dari sini, 14 dari sana. 14 dari Ya. Eropa. Nah, ini kan nggak ada waktu banyak untuk chemistry bergabung Ya. nih. Nah, ini gimana Papi melihat situasi ini kira-kira? Saya pikir nggak masalah ya buat main. Apalagi kalau dari Eropa, mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Tinggal mungkin penyesuaian dari pemain-pemain kita. Dan kalau melihat dari starting 11 itu kan 11 pemain di dalam, lebih banyak yang bermain di luar. Ya. Mungkin kalau dari dalam kita yang bisa main sebagai starting, Rizky Ridho dan Marcelino. Dua itu aja yang bisa dijamin kan? Asnawi mungkin? Asnawi sebagai kapten ya, Ya. tapi tergantung STY apakah Sandi mau dimainkan lebih dulu. Ya. Katakan Asnawi, 3 berarti kan? Ya. Itu dia. Dan selebihnya kan 8 itu dari luar. Jadi mereka sudah mendapatkan suatu cara bermain yang bagus. Dan saya masih yakin, ya mungkin hanya di belakang aja yang kita masih berpikir ketika Jordi tidak bisa ada, Justin Hopner juga akumulasi. Ya. Siapa yang akan bermain dengan 3 back? Karena STY selalu kan bermain dengan 3-4-3. 3 back ini 2 udah dapat tempat, Jai sama Ridho. Iya. Satu lagi siapa yang akan itu yang menjadi pertanyaan kan? Nah, kalau menurut Papi siapa Papi kira-kira yang paling pas? Ini kan pertanyaan banyak orang nih. Banyak, Yang banyak. Ini siapa kalau menurut dari Papi, Bung Ropan ini? Kalau mau ambil ya Nathan. Mau nggak mau, tapi Nathan tengahnya ditarik jadi agak- Ivar. Ivar ya. Ivar yang naik ke sana. Kalau mau di kiri kan Nathan kan back kiri kan ya. Iya. Atau ekstrimnya Verdong tarik ke tengah. Verdong juga bisa bermain. Left back nanti Left back nanti tinggal Sain Patinama. tanpa Tinama. Oke. Udah aman walaupun kita punya Arhan. Nah, satu alternatif lain lagi Sandi. Karena Sandi kan biasa dipakai itu. Ya. Lawan Vietnam di Piala Asia juga Sandi bermain ke dalam. Jadi Sandi, Jordi sama Sandi, Ridho, Jai. Jai. Ya, udah. Paling bek kanan nanti Asnawi mungkin ya. Ya, Asnawi di kanan kan? Nanti tadi bermain Ya, ke bek kiri. betul. Nah, Jadi kalau bicara di lini depan bagaimana Papi? kalau lini depan dengan 3-4-3 ya pasti Ragnar apa tempat. Ragnar, Rafael Struijk, Rafael Struijk, Marcelino. Marcelino. Udah 3 itu. Menurut saya yang pas ya, yang biasanya dan STY sudah percaya dengan mereka. Jadi nggak ada masalah, Arpa. Dengan 3 ya, tinggal di tengah aja nih. Apakah Tom Hai dan Ivar atau Tom Hai Nathan? Kalau Nathan yang seperti kita berdua ngomong tadi, Ya. kalau Nathan ditarik ke belakang ya Ivar. Ivar. Tapi kalau tidak ada, Nathan yang akan main di tengah Tengah. sama Tom. Tapi kalau menurut Papi, menurut Bung Ropan lebih senang melihat Nathan sebagai DM atau sebagai pemain belakang? Ya. DM lebih enak anak itu bermainnya, pekerja Mantap keras ya, ya. lebih mantap ya. Iya. Dia oke lah, saya sangat tertarik kalau dia bermain sebagai DM ya. Nah di belakang itu gampang, tinggal STY lebih tahu. Dan saya pikir STY sudah punya format yang baik. Mungkin menurut saya kalau dia bermain sebagai DM Nathan ya, bermain Sandi akan main. Sandy Walsh yang akan main. Sandi akan main. Sebagai salah satu Iya, center back ya. harus center back. Tergantung dia tinggal mau Ridho main di tengah atau Jai main di kiri atau Jai di tengah Ridho di kiri atau tukar dengan Sandi yang bermain di kiri, itu urusan STY. Iya. Dia lebih tahu. Iya. Dengan tapi 3 di belakang itu nampaknya begitu yang akan dia atur dengan Nathan bermain sebagai DM. Oke.
Kalau kita bicara sedikit ke tengah ya, Tom Hai kan Ya. sejauh kita bicara ini kita rekam hari Minggu tanggal 1 ya. Ya. Jadi Tom Hai kan belum dapat klub, Papi. Kira-kira akan jadi masalah nggak ini? Kebugaran dia, competitiveness levelnya. Saya pikir nggak juga ya. Mungkin secara pikiran ya pasti akan terganggu karena belum ada klub. Ya. Tapi karena ini kan fokus di tim nasional, pasti dia tahu. Sebagai seorang profesional seperti Tom, Ya. dia tahu tuh membedakan antara di klubnya dan di tim nasional. Dia akan fokus 100% memberikan yang terbaik untuk tim nasional kita. Dan itu yang kita akan lihat dia akan lakukan dengan baik saat menghadapi Arab Saudi. Yakin Papi ya, Tom? Saya yakin. Bisa Ya. tampil ya. Tapi mudah-mudahan dia bisa mendapat klub lah. Atau mungkin ini Bung Ropan, mungkin yang pemilik klub di Eropa mungkin mau pakai orang dalam nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau Demi dia ke untuk tim nasional kita. Dia ke Oxford aja kan cukup. Iya. Saya bisa kan Oxford atau Como. Atau mungkin Dender juga. Dender juga. Siar, kan? Dia kan punya orang Indonesia, kasih waktu lah buat dia untuk bisa bermain. Siapa tahu. Begitu. Oke, kita bicara sedikit kan tadi udah Indonesia nih. Ini lumayan banyak ya. Pokoknya Iya. saya mau ngulik sebanyak mungkin dari Papi Ropan nih. Ya. Bung Ropan. Lawan Arab Saudi nih. Ya. Dari pengamatan Bung Ropan yang sudah berpengalaman menganalisa tim sendiri maupun juga tim lawan ini, seberapa jelek atau seberapa baguskah Arab Saudi yang kita akan hadapi nanti? Arab ini tidak bagus-bagus amat seperti yang dibayangkan orang. Memang mereka kemarin membuat kejutan besar di Piala Dunia. Iya. Mengalahkan Argentina 1-0. Tapi kalau kita lihat ke belakang sini, ya mungkin dari 14 pertandingan terakhir dia cuma 6 menang, 5 kalah. Termasuk lawan Yordania pertandingan terakhir di putaran kedua. Dia kalah. Jadi saya pikir masih bisa. Kalau Thailand bisa menahan imbang mereka di Piala Asia 0-0, mengapa tidak dengan kita? Thailand tidak punya Tom Hai, tidak punya Jai, Yang banyak. benar. Verdong sekarang sudah punya kan? Kita udah punya mereka semua, jadi saya pikir bisa. Cuma masalahnya sekarang mereka memindahkan pertandingan itu bermain di King Abdullah, Ya. di Jeddah. Ya. Nah, stadion ini itu tidak pernah mereka kalah. Oh, Arab Saudi Nggak pernah kalah sampai ini. Hanya iya, juga nih. hanya 2 pertandingan yang imbang, 10 mereka menang. Makanya dipilih stadion ini. Dan mereka kan pertandingan pertama memang selalu sulit. Mereka tahu di saat pertandingan pertama sulit dan menghadapi Indonesia, mereka tidak akan anggap enteng Indonesia. Mancini sudah bilang, mereka harus habis-habisan, harus fokus melawan Indonesia. Jadi mereka sebenarnya udah waspada juga Waspada. dengan kekuatan kita. Mereka tahu Mancini orang Itali. Ya. Dia tahu Jai bermain di mana. Oh iya Di Venezia. Bahaya, dan dia lihat Jai ini bukan pemain cadangan. Iya. Ini pemain starter terus, dan kemarin kapten pula lawan Torino. Iya, dan Terakhir. mainnya ya. Mainnya dan dapat angka 7,8. Bagus. Walaupun harus keluar di menit Itu enggak, itu lawan Fiorentina dia keluar. Fiorentina, ya, 68. Tapi lawan Torino main bagus. Iya, golnya pun hanya gol. Iya. Nggak sengaja lah. Betul. lawan itu ya. Jadi dia udah tahu. Dia ikut perkembangan tim Indonesia terus kan, Mancini ini. Dan dia datang ketika di tim U23 main di Piala Asia, dia lihat, dia bisa memantau karena pemain-pemain muda kita ini yang bermain di tim senior. Ivar dia lihat, Nathan dia lihat, semua dia lihat, Marcelino dia lihat. Makanya kan dia puji pemain-pemain itu. Iya, dicatat, ada catatan Dia juga, catatan masalah ya. karena dia tahu bahwa pemain-pemain U23 ini akan dipakai oleh STY bermain akan menghadapi tim dia nantinya. Iya, iya. Makanya Jadi dia catat, waspadai dia dari waspadai sekali. Jadi saya pikir itu yang membuat mereka sekarang ini siaga benar-benar untuk menghadapi Indonesia. Mereka tahu Indonesia punya apa kesempatan untuk bisa mengalahkan mereka, gitu. Oke, kembali lagi kita ke Indonesia. Kita tadi udah bahas tim inti kita, bahas juga tim Arab Saudi. Untuk pemain lapis kedua Indonesia, kira-kira Ya. siapa yang akan punya potensi untuk membuat perubahan, perbedaan kalau katakanlah starting 11 siapapun yang diturunkan nanti tidak berjalan? Saya pikir kalau bicara lini kedua, kita kan punya Dimas di depan, Dimas Derajat, betul. punya Ramadan Sananta. Ramadan Terakhir ada Hoki yang dipanggil. Oke, cara kaya betul. Namun saya pikir kalau pun dimainkan mungkin Dimas. Dimas ya. Kita butuh nomor 9 misalnya. Kalau untuk menjadi pembeda, Dimas yang akan dimainkan. Kalau di tengah, saya pikir masih dari Ricky Kambuaya. Ricky Kita punya Witan juga. Ya. Witan atau punya Egy. Egy ya. Tapi saya kira STY tidak akan berani bermain-main dulu, bermain dengan lapis kedua. Dia akan tetap mempertahankan the winning team gitu, yang bermain yang 11 pemain itu. Jadi di bawah Mister untuk sementara Nando. Ya, Nando. Kemudian bermain dengan 3 back ya yang kita bahas tadi. Ya, udah. Kemudian di tengah juga dengan Asnawi bisa didorong ke kanan, Verdong di kiri, Ya. Tom bermain dengan Nathan. Ivar atau Nathan ya. Ivar atau Nathan, kalau Nathan nggak ke belakang kan. Ya. Kalau Nathan DM ya pasti 3 di belakang itu kita tahu sama. Sandi bisa masuk ke dalam bersama dengan Rizal. Nah di depan itu, ya itu yang tadi kita bahas, Ragnar, Rafael dan Marcelino. Sekarang kan siapa pemain kedua yang pun bisa bermain? Ya itu loh, Dimas atau Ramadan Sananta bisa ke depan. Ya. Ataupun Witan, ketika Marcelino tidak jalan, Witan masih bisa bermain di kanan. Itu yang bisa menjadi pembeda. Tidak akan banyak. Banyak pilihan untuk di depan. Banyak pilihan. Dia akan melihat tuh di pertahanan kita sebenarnya. Karena Verdong itu udah pasti dapat tempat utama. Sulit bagi ya. Sain, iya, untuk bisa main.
di sana. Pratamahan gimana Pak? Sulit saya pikir untuk bisa bermain, susah. Kalau bicara dengan pertama ya untuk bisa mendapat tempat. Karena Verdong itu kecuali dia cedera atau dia kena kartu baru bisa diganti. Selama dia fit. Nama ya. Iya. Selama saya juga bisa nggak akan dapat tempat. Iya, kalau Verdong. Kalau Verdong oke terus main. Iya, sulit. Oke, kalau tadi gambaran formasi pemain kita udah dapat dari Bung Ropan ya seperti apa, dan kita akan lihat strategi ya. Seperti yang kita tadi bahas kan, lawan Saudi nanti away kan, apalagi di kandang ternyata ini ada data yang sangat menarik dari Bung Ropan tadi, susah dikalahkan, bahkan nggak pernah kalah lah. Nah, kalau gitu kira-kira menurut Bung Ropan ya, walaupun ini strategi STI tapi kan Bung Ropan udah berpengalaman. Apakah kita akan menyerang bermain seperti biasa atau parkir bus menurut Bung Ropan? Oh enggak, tidak parkir bus juga, tapi tidak secara frontal menyerang. STI tahu kalau mereka bermain terbuka lawan Arab, bahaya buat kita. Bunuh diri ya? Bunuh diri buat kita. Ya, Arab akan memilih begitu kick off, mereka akan langsung menekan kita. Pasti itu Mancini akan memberikan tuh harus tekan Indonesia. Nah kita pasti STI akan menunggu. Lebih banyak menunggu kita untuk kita counter attack. Itu paling bagus buat kita. Jadi kita tidak terlalu banyak mengikuti ajakan mereka untuk bermain terbuka, main ofensif, enggak, saya pikir. Kita dengan counter attack aja cukup. Seperti yang dimainkan oleh Thailand. Dia melawan Arab Saudi. Mereka menunggu Thailand sampai frustrasi pemain-pemain Korea baru mereka counter attack. Selalu itu yang cara yang paling bagus. Jadi memang sudah bisa diperkirakan Arab Saudi nanti akan menekan dari awal. Pasti akan menekan. Ya, tapi kan kita punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan kalau kita bisa counter attack dengan baik. Ya. Kita punya kecepatan dengan Ragnar ada di sayap, 2 sayap dengan Marcelino, itu yang kita ingin. Dengan bantuan Asnawi dan Verdong. Begitu aja kalau bisa melihat bahwa kita nggak boleh sama sekali untuk bisa mengikuti irama mereka. Ajakan mereka jangan terpancing dengan mereka. Ya. Nah, kalau bicara parkir bus, mungkin saja itu terjadi di 10 menit terakhir. Ketika kita tidak draw atau bahkan unggul ya udah pasti. Unggul di 10 menit terakhir baru kita parkir. Parkir tank ya, Pak. Iya, parkir apapun di situ parkir. Pasti kan itu kan ada injury time, ada 5 menit misalnya, 6 menit bisa aja. Untuk tambahan waktu kan. Makanya kalau kita sudah membuat frustasi bagus buat kita. Paling enak kan kita curi gol dulu. Iya. Kan paling bagus itu. Paling mantap itu. Goyah tuh konsentrasi mereka. Kalau kita dapat 1 gol dulu. Itu enaknya. Kira-kira kalau misalnya ini kita sedikit trivia. Iya. Kalau Indonesia bisa sampai menang lawan Arab Saudi ini, Papi ada ini nggak berapa apa namanya kaul nggak? Misalnya kita menang lah, misalnya kan boleh dong kita berandai-andai ini. Siapa tahu? Woi, saya tidak ngomong-ngomong nanti kita di GBK nonton bareng ya. Ya, mudah-mudahan. Australia ya. Ya kalau iya. Kalau menang lawan itu ya sudahlah, kita ketemu di sini lagi kita ketemu di sini lagi lah. Kita mainkan lah itu. Tapi bagi saya sih nggak muluk-muluk sih, kita kembali ke yang awal aja. Nggak usah menang lah buat saya. 1 poin cukup. Itu sudah realistis bagi kita untuk bisa ini. Karena Arab juga kan kuat. Kita nggak pernah menang melawan Arab. Iya. Sulit kan? Apalagi di stadion yang sudah mereka pilih, stadion keramat mereka. Ya udah, makanya 1 poin sudah paling enak buat kita. Iya, dulu gitu. Kita pernah juga kalau nggak salah main 0-0. Iya. Ya itu kita bertahan total. Iya. Sekarang kita dengan materi yang baru tentunya pasti lebih punya peluang. Iya. Oke, sedikit mungkin soal pemain diaspora atau naturalisasi. Ya kan Bung Ropan ini juga informasinya kemana-mana ya. Ada informasi terbaru nggak sedikit aja buat teman-teman pecinta timnas yang mungkin pengen tahu nih. Mungkin Tom Haye tadi kita udah bahas belum ya klubnya? Belum. Nah, Tom Haye gimana? Tom Haye saya belum tahu ya dia akan kemana, tapi saya berharap mungkin ke Oxford bisa juga, atau Como bisa mengambil dia kan. Ini mudah-mudahan bisa. Kan terakhir kan dihebohkan dia ke Zagreb. Dinamo Zagreb. Tapi kita menunggu yang pasti-pasti aja dia akan kemana. Nah, kalau soal pemain naturalisasi memang ada yang info yang mau masuk, ada yang ini nggak? Ya belum pasti ada, tapi kita belum tahu siapa yang akan masuk. Nanti kalau kita bilang sekarang begitu salah ini hoax. Ya kan? Ya, jadi kita tunggu aja. Karena pasti akan masuk di tanggal 5 itu, tanggal 4 sampai tanggal 7 pasti akan ada yang datang di sini. Cuma belum tahu. Kalau Bang Arek bilang kan waktu itu kan salah satu gelandang sama pemain belakang. Tapi mungkin pemain depan akan datang juga. Kalau gelandang kalau pemain belakang siapa? Mungkin Kevin Dix ya? Ya antara Kevin Dix sama Messi Hilgers mungkin siapa tahu ya. Kita belum bisa memastikan. Gelandangnya kita juga bisa lihat Eliano Reinders mungkin saja akan muncul. Nah depannya itu mungkin antara Silstra sama Ole. Ole ya? Ole masih mungkin. Tapi katanya ya? Oh ya, tapi Silstra kan sudah oke lah. Tapi kita sekali lagi kita tunggu aja. Mendingan kita tunggu yang pasti lah. Yang pasti aja, itu aja. Oke, jadi nanti kita akan menghadapi Arab Saudi teman-teman tanggal 5 jam waktu Arab tuh jam 21. Oh ya. Di sini tuh udah masuk 01 ya? 01 ya? 01. Oke. Kalau misalnya lawan kan kita nanti dari sana langsung balik tuh Bung Ropan ya? Langsung, habis main beberapa jam kemudian balik. Kira-kira ada informasi nggak Bung Ropan? Apa persiapan itu? Kan
Berarti tanggal 6 siang kalau nggak salah jam 12 tuh. Betul. Sampai di Soekarno Hatta. Betul. Ada informasi nggak Bung Ropan apa agenda tim? Enggak, mungkin mereka tiba, istirahat dulu. Urusin kaki dulu ya? Iya, istirahat dulu mungkin sehari baru mulai besok mungkin latihan atau sorenya atau malam harinya dipilih untuk mereka stretching biasa untuk latihan biasa ya. Tapi mungkin biasanya pagi langsung di ini. Karena mereka kan capek juga. Iya. Baru habis bermain dipaksa juga mungkin seharian itu dikasih kesempatan untuk rest buat mereka tiba. Ya, karena perjalanan segera informasi dari Jeddah ke sini itu sekitar 9 jam. 9 jaman, iya. Dan Pak sudah main. Pak sudah main. Iya dong. Harus datang kita ya. Iya dong. Nonton. Nanti tenang. Saya mudah-mudahan nanti bisa kita ngopi-ngopi dulu sebelum nonton. Iya betul. Kali. Kita ngopi, iya betul. FX itu kita mainkan dulu. Oke, Bisa. mungkin apa lagi ya ngobrol soal timnas ya. Rasa sih ini adalah salah satu, setuju nggak Iya. Bung Ropan kalau dibilang ini adalah periode terbaik tim nasional kita sepanjang sejarah? Oke. Bung Ropan kan ngikutin bola dari tahun 60 ya? Udah lama lah, dari Iya. sebagian dari kalian belum lahir. Jadi saya mau tanya, benar Iya. nggak kalau saya punya pendapat, Iya. ini adalah periode terbaik tim nasional Indonesia sepanjang sejarah yang kita ketahui lah gitu. Benar nggak? Ya bagus dong, bagus. Ya. Ya oke, setuju saya. Untuk dengan saat ini perkembangan sepak bola kita bagus ya, apalagi di tangan Ketua Umum Pak Erick Thohir kan. Iya. Perkembangannya naik terus, apalagi kalau kita bisa lolos kan, waduh, mantap itu. Kalau lolos kayaknya apa namanya Iya. itu seminggu libur nasional. Bisa libur nasional itu, kalau sampai lolos kan, wah mantap itu. Mungkin aja kita nggak dapat di 2 teratas, karena kan ini di ABC ini kan diambil 2 teratas. Ya, Otomatis kita ambil di posisi 3 atau posisi 4 sesuai dengan SDA bilang 4. Ya. Kita main di putaran ke-4 juga kan untuk melihat ambil juara grup. Ya bisa juga. Bahrain sama Cina paling nggak harus bisa kita atasi. Kita atasi. Sayang kita dapat undian ini pembagian pertama agak berat memang. Iya. Kita harus tandang ke Arab. Kalau kita tandang ke Bahrain kan masih oke lah. Atau kita tandang ke Cina duluan, balik kita ketemu Bahrain atau balik kita ketemu Cina. Enak. Sekarang kita ke Arab, Arab, Australia. balik Australia. Waduh. Kemudian balik lagi Oktober 2 tandang. Iya, Waduh. China ya. Berat. Gawat memang nih posisi kita ini itu. Ya, tapi kita tetap berharap lah bisa yang seperti tadi Bung Ropan katakan. Ya, mudah-mudahan. poin dan non Australia sebenarnya juga nggak gampang, cuman Martin Fresh udah bisa main ya. Justin Hubner oke. Justin Hubner juga sudah kembali dari akumulasi kartu. Bisa. Kalau Jordi Amat mungkin memang Belum. dan nggak masuk, udah mulai Ya, udah mulai lambat juga kan, banyak membuat kesalahan ya. Udah nggak takut lah kalau Justin sudah ada udah aman. aman ya. Aman Jadi lah. jangan premanismenya jangan keluar. Jangan keluar, nanti kartu lagi kan bahaya. Oke, mungkin terakhir Q&A aja. Oh boleh. Q&A. Ya Kita mau boleh. tanya-tanya nih, preferensi dari Bung Ropan itu seperti apa? Gue akan kasih mungkin 2 atau 3 pertanyaan, ini benar-benar spontan, tadi baru gue pikirin. Jadi saya akan nanya Bung Ropan, pilih A atau B, pilih A atau B, pilih A atau B. AB aja ya. A, B aja? Ya. Oke. Ini penutup nih teman-teman ya, biar kita agak relax sedikit. Bung Ropan milih apa? Ya. Duit 100 miliar atau Indonesia lolos Piala Dunia? Lah. Indonesia lolos Piala Dunia. Wah, tegas. Tegas. Oke, yang kedua. Milih Jerman juara dunia atau Indonesia lolos Piala Dunia? Indonesia lolos Piala Dunia. Oke, terakhir. Milih ST apa Erick Thohir? Dua-dua nggak bisa. Dua-dua dong. Dua-dua. Dua-dua. Milih. Harus milih. Harus milih. Ya kalau nggak ada Erick Thohir, STY nggak ada juga. Nah, berarti Susah juga. jawabannya Erick Thohir lah. Erick Thohir. Iya. Oke, gua rasa kita sepakat juga tadi jawabannya ternyata luar biasa. Itu sebenarnya ujiannya gampang lah buat Bung Iya. Ropan. Nah, kita kasih yang gampang-gampang aja. Ya mudah-mudahan nanti kalau kita bisa collab lagi, kita Siap, bikin siap. lebih menarik lagi Bung Ropan ya. Buat Bung Harpa apa sih nggak bisa? Waduh, Bisa lah. Pokoknya kalau Ya kan? kalian teman-teman yang mau dengerin soal timnas juga, jangan pernah nggak mampir ke channel di Bung Ropan, karena ini infonya juga bukan A1 lagi nih. Channel Bung Haris juga dong. Oke, mantap ya. Nanti mudah-mudahan Wah. kalau Papi ini di sini nih ya. Tapi kita kolaborasi kapan ya? Kita kolaborasi Oh, siap, Papi. siap. Pokoknya kalau soal timnas, nih saya nggak dicos nih. Mantap. Oh, mantap. Soal timnas pokoknya kita akan buat nanti. Tunggu tanggal main Tunggu ya. tanggal mainnya. Namanya Lagi boleh disiapin. kita bocorin nggak? Nggak Boleh? tahu, terserah Bung Harpa dong. Kita bocorin. Bocorin apa? Nama kalau nanti lancar namanya Papan Atas. Wih, Alias Bung Ropan dan gawang. Bung Harpa. Wih, Oke? mantap ya. Nah, Oke, mantap. Rencananya mudah-mudahan lancar, akan menyapa kalian dengan info-info soal timnas yang paling A1 dan akurat. Terima kasih Sama-sama, Bung. Bung Ropan. Siap. Sehat selalu dan maju terus sepak bola Indonesia. Thank you. Oke. Hidup timnas.